Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi yang saya terima setelah mengikuti diklat KKA dari bulan Juli sampai Oktober kemarin. Nah, karena yang menyampaikan saya sendiri mungkin nanti akan ada ketidakjelasan karena masih ada yang saya bingung juga, masih harus saya pelajari, tetapi sebisa mungkin saya sampaikan. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saya kemarin meringkas pembelajaran yang pernah saya lakukan kepada anak-anak kelas 5 dalam bentuk video. Kita ngomong dulu ya. Ya. Supaya kakak Ali opo ngaten nggih, Bu. Nggih. Jadi ya. Nanti ini kakak aku. Itu aku nih, Mbak. Ini aku punya SD kita juga. Mana? Mana loadingnya? Kose yang menghilangkan. Ada masalah dengan bel, Bu. Oh, Gimana coba ya solusinya? Solusinya Jadi AI-nya bisa mengenali benda tidak? Bisa. Bisa ya. Apakah bisa membedakan benda? Bisa. Kenapa kok dia bisa pintar? Coba. Dari apanya tadi sudah apa? Yang dilakukan manusia kepada AI tadi apa? Memberikan apa tadi? Gambar ya, gambar-gambar yang banyak. Kalau semakin banyak gambarnya, kira-kira semakin pintar nggak? Iya. Kalau semakin dikit gambarnya, nggak pintar ya, nggak bisa membedakan ya. tolong hilangkan sampai pada Coba sampai hilang ya. Mobil 3 jam. Berarti lebih cepat naik apa nih kira-kira? Motor Ya, kalau naik motor kenapa kok bisa lebih cepat ya? karena nggak macet. Coba yang lainnya bisa juga loh. Lebih suka yang mana? Itu Bapak Ibu, pemanfaatan AI modul keempat ya kemarin. Nanti kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ini karena materi yang baru, maka judulnya kemarin itu video siap hadapi tantangan baru mengajar KKA tidak lagi lagu ya. Tahun Semoga depan, tahun depan. Nah, siap Bu tadi. iya, Orang maksudnya kelas berapa yang harus? kelas 5 dan 6 tahun depan itu tahun ajaran baru itu. Jadi untuk tahun ini memang Kelas kelas 5 karena kalau kelas 6 itu sudah praktek dan lebih kompleks, tapi kan prasyaratnya belum terpenuhi di kelas 5 belum pernah dapat ya. Jadi di kelas 5 terlebih dahulu untuk satu tahun ini. Ya, Bapak Ibu, jadi modulnya itu ada 5. Yang pertama tentang mata pelajaran coding. Perbedaannya KKA dengan PM kemarin jelas berbeda. Jelas kalau PM itu pendekatan, ada sintaksnya, ada fungsinya dan sebagainya. Kalau ini berdiri sebagai mapel. Jadi nanti yang akan saya bahas adalah karakteristik mapelnya itu seperti apa, kemudian CP-nya itu seperti apa, batasannya kelas 5, kelas 6, dan apa saja yang harus disampaikan guru atau materi yang disampaikan guru saat mengajarkan KKA. Meskipun Bapak Ibu mungkin tidak mengajar di kelas 5 dan 6, tetapi suatu hari nanti siapa tahu ya Pak Sito Ya. mendapat amanah untuk mengajar ini, atau di tahun berikutnya lagi secara
kelas 3 dan 4, kemudian kelas 1 dan 2 di tahun ketiga itu bisa jadi. Dan sosial basis seperti ini tentu tidak setiap saat ada. Jadi semoga pada hari ini Bapak Ibu bisa ada insight baru atau manfaat yang bisa diterima ya. Nah, yang kedua tentang berpikir komputasional, berpikir seperti komputer. Kemudian yang ketiga konsep dasar kecerdasan artifisial atau nanti yang akan disebut juga sebagai AI, itu sama saja, kecerdasan buatan. Kemudian yang keempat pemanfaatannya, dan yang kelima diajari kemarin itu cara membuat RPP KKA. Sudah boleh mengantuk? Gimana dong nanti? Modul 1, Bapak Ibu, KKA itu tujuannya untuk meningkatkan literasi digital di semua jenjang, termasuk mulai anak-anak SD ya, fase C kelas 5 dan 6, untuk menguasai kompetensi abad 21 supaya tidak ketinggalan. Teknologinya sudah semakin berkembang, tapi teknologi belum masuk ke mata pelajaran kemarin-kemarin, jadi sekarang dimasukkan di mata pelajaran. Kan saya mati. Kemudian, nah ada yang merasa, tapi aku nggak bisa teknologi, gimana ya kalau mengajar KKA? Tenang, KKA itu tidak harus selalu menggunakan teknologi. Ada dua cara mengajarnya. Yang pertama namanya plug, yang kedua unplug. Plug itu memanfaatkan komputer dan perangkat lunak, harus ada komputernya, harus ada internetnya. Tapi kalau unplug ini bisa dengan aktivitas sehari-hari. Misalnya bermain peran, saya sebagai pemrogram, Bu Vivin sebagai robot, nanti saya memberikan instruksi kepada Bu Vivin hanya mengikuti. Saya tidak boleh berpikir sendiri ya, karena AI itu kan nggak bisa mikir sendiri ya. Dia meniru perilaku kita dari data-data yang kita berikan. Begitu Bapak Ibu, itu dari cara sederhana, tidak harus menggunakan HP terus. Itu. Dan ada juga internet based coding, harus menggunakan internet sepanjang perjalanan pembelajaran. Yang selama ini dilakukan plug dan unplug dan internet, tetapi lebih banyak unplug ya Bapak Ibu ya, karena keterbatasan ide. Kalau saya sendiri ide mau mengajarkan pakai apa ya, gitu loh Bapak Ibu. Ini gimana ya caranya ya Bu Vivin? Nah, Bapak Ibu sudah pasang ya, KA atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu apa? Sebagai sebuah kemampuan yang dimiliki oleh komputer yang bisa berpikir, bertindak, bahkan bisa mengambil keputusan seperti manusia. Tetapi KA itu tidak dengan sendirinya pintar Bapak Ibu. Kalau ditanya lebih pintar mana, coba kalau pertanyaannya lebih pintar mana antara AI dengan manusia, jawabannya manusia ya. Iya, yang buat manusia. Tapi ketika mereka ditanya kok bisa jawab terus ya Bu? Kalau kita kok nggak bisa? Karena datanya mereka lebih banyak dari datanya kita. Kita harus belajar lebih banyak lagi untuk menjawab semua bidang ilmu. Kalau dia sudah banyak pengetahuan dari orang-orang yang upload ya, jurnal dan sebagainya, maka dia langsung bisa ngasih. Tapi dia nggak bisa sendiri, dia dari lahir itu memang dibuat manusia. Kalau kita kan harus belajar sepanjang hari ya. Itu dari ChatGPT gitu ya, dapat itu karena sudah banyak yang mereka mengenali. Bu, nanti semakin ke belakang stepnya itu akan membuktikan kalau AI itu ternyata juga bisa salah ya. Nah, fungsi utamanya untuk membantu pekerjaan kita sebagai manusia supaya lebih cepat, mudah dan efisien. Contohnya, saya itu semenjak kenal ChatGPT ini kelas 6 yang hampir setiap minggu ada ulangan, itu ulangannya pakai ChatGPT semua Bapak Ibu. Lomba soalnya tinggal promnya itu jelas, misalnya buatkan soal sumatif IPA tata surya dengan materinya itu disebutkan, jadi nggak langsung tata surya jebret, nanti nggak sama seperti yang saya ajarkan, tapi tata surya tentang karakteristik planet, koma, jumlah planet, koma, urutan, nah itu dia bisa sama seperti yang saya ajarkan. Gitu. Nah, biasanya kan kita cari di kuises itu, wah aku kurang ajar dia, nggak milih-milih. Nah kalau enaknya di sini ya itu bisa kita perintah, tetapi kita harus jelas perintahnya yang batasannya apa. Gitu. Nah, CPTP ATP tambah ngantuk ini pasti ya. Saya cepetin aja. Bapak Ibu bisa lihat di panduan mata pelajaran bahwa sudah ada panduan mata pelajaran untuk KKA. Ada 4 elemen: berpikir komputasional, literasi digital, literasi dan etika, pemanfaatannya. Nah, tambah pecah-pecah ya, kok bisa ya Bu? Oh, mungkin layarnya juga lebih besar ya. Akan saya lewat saja ya Pak Ibu ya. Nah, pembagiannya untuk ATP kelas 5 ini ada 14 poin yang harus diajarkan tentang penerapannya dalam pemecahan masalah sehari-hari, kemudian memahami konsep berpikir komputasional, menuliskan urutan
konstruksi logis, konsep dasar teknologi digital. Kira-kira kalau terjadi guru, iki opo nanti gimana Pak Ibu? Iya. Belum paham. Dan kita langsung disuguhkan ini dan harus mengajarkan ya Bapak Ibu ya. Bapak belajar bersama. Memahami perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Konsep dasar. Malah kayak ini ya Mas TIK ya. Tapi yang ditekankan di KKA ini cara kerjanya, batasannya, dan etikanya saat menggunakan. Kalau komputer itu kan lebih ke kemampuan memakai teknologi. Nah, kalau ini tuh sudah sampai etika yang harus dilakukan ketika mengakses. Cuma dari kuliah ya. Manfaatnya, perbedaan mesin cerdas dan non-cerdas. Mesin cerdas, non-cerdas ini contohnya kalau cerdas itu kaum cleaner yang bisa memilih rute sendiri supaya tidak nabrak-nabrak itu Bapak Ibu yang ada di ikan iklan. Nah, kalau non-cerdas, kalkulator itu cerdas tidak Bapak Ibu? Masuk cerdas atau non-cerdas kan tidak? Kalkulator yang bisa ngitung seperti itu loh. Akar panahnya dikali langsung ketemu, itu cerdas atau tidak? Itu kan kita yang menggerakkan. Iya. Bukan. Bukan ya, jawabannya bukan ya. Kecuali kalau kulkas ya, dia bisa memperkirakan stoknya habis, dia bisa di dalamnya ada stoknya habis, terus bisa melihat datanya itu kalau Bu Rina itu setiap 3 bulan beli buah semangka, langsung order sendiri pakai kulkasnya ini udah ada AI-nya, langsung order di Shopee, nanti datang. Itu dia bisa mengambil keputusan dari pola saya sendiri. Atau TV, setiap jam 9 malam saya sudah tidur, maka TV-nya otomatis mati. Itu bisa melihat pola itu dan dia bisa mengambil keputusan mati sendiri di jam tersebut. Nah, itu baru dikatakan cerdas. Tapi kalau seperti kalkulator, mesin pencuci baju dan sebagainya itu masih belum cerdas. Nah, pertanyaannya sampai ke anak-anak tuh seperti ini, gimana ya caranya di masa depan kira-kira akan seperti apa ya mesin-mesin yang belum cerdas ini dibuat jadi cerdas itu caranya gimana? Nah, itu untuk melatih daya kritis anak. Gimana Pak Ibu kira-kira? Kita tidak tahu ya. Chip biar bisa memperkirakan ya. Kalau bajunya misalnya ada yang untur dan tahu sendiri gitu loh, kita bisa lihat gitu. Nanti ada chipnya mendata baju yang dan begini tuh. Sensornya ya. Kan dulu mobil yang nggak ada penumpangnya itu dulu belum ada kan ya. Sekarang perkembangan zaman sekarang sudah ada meskipun banyak kontroversinya. Ya, tidak ada supirnya. Bapak operator. Iya. Gede-gede malu. Kalau mobil bantu. Kalau kelas 6 13 poin. Kalau dilihat ini lebih kompleks ya, misalnya menerapkan representasi simbol apa meneh gitu Ibu. Menerapkan algoritma, melakukan eksperimen, menerapkan internet, memahami dampak. Nah, makanya di tahun ini dimulai dari kelas 5 supaya dia tahu dulu cara kerjanya seperti apa, baru bisa melakukan eksperimen dan sebagainya. Nah, berpikir komputasional itu memecahkan masalah sehari-hari tetapi dengan cara berpikir komputer. Ada 4 prinsip Bapak Ibu. Ini sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi penekanannya tidak cuma komputer itu cara belajarnya seperti ini anak-anak, dekomposisi, penggunaan pola, aplikasi, algoritma, tidak juga, tapi kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalau dekomposisi itu memecah masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Saat membersihkan rumah, kita membagi tugas menjadi kamu menyapu, mengepel, kayak kita membagi tugas tiket hari Jumat, bagi-bagi. Nah, itu ternyata kita tuh sudah melakukan dekomposisi. Nah, kemudian kalau pengenalan pola, contohnya menyadari bahwa setiap pagi macet di jalan tertentu sehingga kita mencari jalur alternatif. Nah, sampai kritis gitu ya. Terus sana terus nanti macet kok dilewati kita terus nggak no. Nah, itu berarti tidak berhasil dari pola. Nah, itu sampai situ. Kalau jalan lian. Sama jalan lian ya. Mungkin berarti berangkatnya lebih pagi lagi karena sudah tahu polanya. Seperti itu ya. Abstraksi, kalau abstraksi itu memusatkan perhatian pada yang penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Contohnya, saat membuat daftar belanja, kita hanya menulis barang-barang yang benar-benar dibutuhkan, bukan semua yang ada di toko. Tapi ibu-ibu dan tante toko malah meleset ya daftar belanjanya kalap gitu ya Pak ya. Tadi melebar ya. Bisa gitu ya. Termasuk itu. Nanti ke toko tuh mau belinya itu, tapi matanya kemana-mana. Jadi pulang mau, bilang-bilang Di Bandung dia kan cuma teknik rapat beli bunga. Lagi. Bapak itu ada termakan iklan. Apa namanya?
tungguan Pak Ki. Saya ikut deh. Bapak tuh ikut ya Pak Sambut. Algoritma itu menyusun langkah-langkah urut dan logis untuk menyelesaikan masalah. Jadi anak-anak kalau punya masalah sistematis itu ternyata itu ditanamkan Bapak Ibu di pelajaran. Jadi ini mengajari anak memecahkan masalah sendiri dengan melihat pertama akar masalahnya apa, kemudian caranya dihindari dengan cara yang paling mudah, sulit. Contohnya saat memasak mie instan, kita mengikuti urutan langkah. Yang pertama, merebus airnya, kemudian masukkan mie, tunggu matang, tiriskan, tambahkan bumbu. Nah, jika urutannya salah, kira-kira hasilnya akan seperti apa Bapak Ibu? Lebih lama. Lebih lama, bisa karena mengulang. Ya. Mengulang. Kalau misalnya merebus ayam langsung Dibumbui. bumbuni gitu Bu. Hasil rasanya beda. Nah itu ya Pak, ternyata mempengaruhi hasil. Kadang kan orang berpikirnya yang penting hasil ya. Nah ini juga pentingnya menekankan yang penting prosesnya, urutannya benar. Karena kalau urutannya salah, mungkin hasilnya akan tidak sebaik jika Yang kita harapkan. prosesnya. Jadi ternyata ada kaitannya Bapak Ibu dengan kehidupan sehari-hari. Prosedural. Komputer juga belajar dengan cara itu. Nah, KA atau AI ada beberapa karakteristik AI Bapak Ibu. Yang pertama dia itu belajar dari data yang kita berikan. Jadi kalau di internet itu tidak ada data tentang kita mau tanya siapa nama suami Yolanda, tidak ada yang tahu ya internetnya. Begitu contohnya. Tapi kalau ketika saya tanya siapa istri Soekarno, mesti ada jawabannya. Karena datanya itu sudah ada. Jadi bukan masalah dia pintar atau tidak, tetapi datanya yang dia punya itu sejauh mana, sebanyak mana, seluas mana. Kalau pintar manusia, cuman mereka dia lebih punya banyak data. Gitu. Mampu beradaptasi dan meningkatkan performa. Contohnya ketika Google Maps zaman dulu mungkin di daerah ini belum banyak rumahnya atau belum banyak bangunannya, jalannya akan lebih longgar. Zaman sekarang banyak rumahnya dan sudah ada pengalihan jalan, nah itu dia langsung otomatis bisa memperbaiki rute. Itu Bapak Ibu. Tapi ada yang masuk jurang juga. Itu Pak, mungkin banyak ya sinyal dan sebagainya. Lalu Nah, itu Pak, itu nggak bisa dikasih tahu ke anak-anak ya kalau tidak selalu benar ya. Ya. Mm-mm. Jadi kita mengacu ke map. Mm-mm. Ternyata yang kita untuk waktu saya ke Malang itu ya, jalannya buntu. Bu. Berarti belum update ya Pak? Ya. Setelah keluar dari situ, ketemu lagi jalur yang lain. Nah berarti dia tidak selalu pintar ya Pak, karena kalau Google Maps itu kan ada orang yang melihat jalan kaki Iya. ya, pakai kamera. Nah berarti belum tahu orangnya itu belum tahu kalau Belum ada tekan. perubahan jalan di situ. belum tekan pun. Memang AI-nya itu tuh kayak bahan mentah yang kalau kita nggak ngapa-ngapain dia nggak akan tahu. Mm-mm. Nah kalau macet tuh Bapak Ibu dia bisa memperkirakan macet kan Google Maps kadang ada merah-merahnya itu ya. Dari mana tuh Bapak Ibu? Satelit. Dari satelit. Gimana Bu cara kerjanya? Bu. Satelit ya betul. Salah satunya kan komunikasi atau transportasi ya. Dia tuh mendeteksi GPS HP kita. Misalnya ditaruh di mana aja. Misalnya saya kemarin dokter gigi, nah itu tuh kelihatan loh sampai Jati Malang tuh kelihatan. Maka kita kalau banyak orang di suatu tempat sedang berarah-arah naik motor gitu, GPS-nya tuh tertangkap di satelit, mendeteksi kalau banyak orang sedang berkerumun atau bisa dikatakan macet, maka maps-nya warnai merah. Tapi itu saya berarti map kemarin juga tidak begitu akurat ya. Yang mana? Waktu ketika kita ke Jati Malang itu. Karena menurut pandangan Pak Cito kelebihan 10 km itu asnya. Itu bukan kesalahan map Pak. Kesalahan penunjuk jalannya itu. Segila jeruk kan jam 10 Bu. Soalnya nggak paham nggak kayak gitu. Ya, nanti dia baik dan ibu kalau sih. Tapi memang itu sangat membantu Iya. meringankan beban otak kita untuk apa ya? Betul ya. Mencari Cuma sekarang ya, awal-awal ada AI itu kan dipandang dipandang sesuatu yang salah. Misalnya, kamu mau main AI gitu ya. Tapi sekarang zamannya seperti itu. Asal tidak menggantikan peran kita, tapi sebagai alat membantu kita. Bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Contohnya untuk memprediksi cuaca dari angin, kecepatan angin 3 hari terakhir dan sebagainya. Dia bisa langsung mengambil keputusan bahwa besok akan hujan. Ada rumusnya.
di media sosial. Sadar nggak Bapak Ibu? Kalau diklik itu nanti ada namanya itu loh. Di misalkan ngirim foto atau di foto di Google Foto, nanti fotonya Oh, itu iya. terdeteksi foto-foto lainnya yang sama itu loh. Yang masalahnya mau ditambahkan. Iya, gitu. ada namanya gitu, ada Oh, tulisannya. oh. Itu juga dulu enggak kan? Nggak ada, Sekarang bisa sekarang. langsung itu Bapak Ibu. Terus contohnya penipuan perbankan. Oke. Tuh. Nah, ada keterbatasannya. Ini juga yang kita kenalkan kepada anak-anak bahwa AI itu tidak punya kreativitas sejati. Kreativitas itu punya tapi nggak sejati karena tidak bisa berpikir sendiri. Dia berpikir meniru aktivitas atau pola pikir manusia. Dan juga tidak memiliki pemahaman kontekstual yang mendalam. Juga tidak punya perasaan, Bapak Ibu. Tidak punya perasaan. Contohnya, saya lagi sedih, paling cuma bilang tetap semangat. Apakah kamu punya perasaan? Saya hanya mesin. Saya tidak punya omong gimana. Paling mau saya berikan tips untuk malah tips tidak punya perasaan. Tapi bisa memviralkan orang yang selama ini kita lihat di media ya. Jadi orang kasus yang terhinakan karena yang lakinya diangkat menjadi P3K, perempuannya cerai. Itu berkat AI ini mendatangkan harta yang lebih dari pihak perempuan yang dirugikan itu. Karena viral. Nah, kalau viral itu termasuk membantu ya. medianya. Iya, zaman dulu soalnya nggak ada ya Pak ya. Karena Jadi nggak mungkin kalau kita ngomong ke sana-sana langsung ada perhatian. Ini lewat media Facebook ya itu sudah langsung ya. Kejahatan juga gitu ya Pak ya. Kalau udah viral langsung. Zaman dulu enggak. Itu positifnya, negatifnya banyak orang-orang yang menyalahgunakan. Contohnya yang maaf yang bahdil kemarin itu Bapak Ibu yang ada ngeditin foto meme itu kan sampai dipolisikan ya. Nah itu kan AI tapi yang negatif. Nah, iya ada positif ada negatifnya. Ketergantungan pada data dan potensi bias. KA sangat bergantung pada data berkualitas tinggi. Semakin banyak datanya, semakin akurat datanya, semakin benar, maka semakin bagus hasilnya. Kadang kalau kita tanya kearifan lokal, belum tentu dia itu bisa jawab. Kadang bahasa Inggris it seems apa gitu perintahnya itu dia pokoknya nggak bisa jawab Bapak Ibu. Jadi dia belum punya datanya. Apa ya yang kearifan lokal banget yang kira-kira nggak tahu Bapak Ibu di sekitar kita. Saya itu pernah suruh anak motoran Google Lens pakai sabun lidah buaya yang kita buat itu loh Bapak Ibu. Kan cetakannya cetakan makanan ya. Difotolah terdeteksinya itu sebagai makanan, sebagai apa ya, kue, putu atau apa itu loh Bu. Nah itu kan original dari kita dan kita belum pernah memviralkan, belum banyak datanya. Dia nggak tahu mendeteksi sebagai makanan. Ini bentuk. Ya kita pinter-pinter banget bisa salah. Deteksi itu. Mendeteksi bisa salah dia. Ya makanya kalau tanya di ini tentang soal atau apa itu bisa juga salah. Iya, dia bilang juga ya. Ini sebagai bukan patokan gitu ya Bu ya. Nah, tapi gini ada pertanyaan Bu Lina. ya Pak. Di sisi lain ada minusnya ya. Contohnya kita memberi tugas ke anak. Karena anak tidak menemukan jawaban lewat memo yang dia punya, sehingga dia lari ke HP minta tanya ke Pak Google. Nah, itu menurut pandangan Bu Lina itu bagus apa tidak? Karena kalau zaman kita dulu memang otak ini yang untuk menyimpan karena belum ada Pak Google. Nah, sekarang ada Pak Google. Menurut pandangan Bu Lina sudah sesuai zamannya atau memang tuntutan dari sains yang disampaikan di sekolah? Kalau saya ingat zaman dulu nggak ada yang ditanya ya susah banget Pak. Ya, Orang mentok, tua kita juga mentok. nggak bisa Ya. jawab, saya sendiri sudah nggak paham, kalau orang tua nggak bisa. Kadang-kadang dijawabkan ibunya atau bapaknya aja dulu disalahkan. Ini pasti yang jawab Iya. nggak ibu bapak kamu. Betul. Kalau sekarang kan kita nggak pernah Iya. menanyakan ya jawab bapak ibu yang ngajarin itu. Dulu kan ada yang ngajarin, kita berterima kasih karena membantu proses pembelajarannya Iya. di rumah kan gitu. Sebetulnya kelihatan Bapak Ibu caranya suruh menjelaskan ulang jawabannya. Saya di kelas 6 itu malah boleh kamu tanya siapa saja, boleh tanya orang tua, teman, kakak kelas,
dari mereka maju itu menjelaskan. Tadi nggarap soal misalnya nomor 1 dia jawabannya ditulis terus dia ngomong penjelasannya gimana. Nah, penjelasannya ini akan menjadi penting jika kowe nek ndelok Google apa liyane oleh asal iso jelas. Nah, iso jelas itu berarti sudah melewati proses belajar. Nah, jadi dia itu tidak menggantikan anaknya itu belajar tetapi teman untuk belajar. Nah, ditekankan seperti itu. Jadi kita sendiri yang harus ngecek pemahaman. Karena kalau tidak boleh sama sekali, kita tidak bisa mengawasi anak di rumah. Ya, daripada kadang nggak bisa banget malah nggak menjalankan sama sekali. Kita yang lebih. Tapi ya itu dibiasakan untuk meminta. Tapi kesepakatan dari awal Pak bahwa ini boleh melihat tapi asal besok pagi harus semua menjelaskan. Jadi sama saya 40 soal itu satu hari sekitar 5 sampai 7 soal saja yang dibahas setiap harinya. Tapi setiap anak presentasi cara menjawabnya. Jadi memastikan proses berpikirnya sudah benar. Boleh lihat di mana saja. Gimana Pak Ibu? Soalnya kalau nggak boleh, nggak mungkin Ya, juga. sekarang sudah zamannya. Terus terang saya saja kalau kerjakan tugas minta tolong cek gini apa gini. Karena kalau saya sendiri suruh buka modul setebal itu males. Sekarang ada buku yang bisa ringkas modul langsung. Dan sekarang kalau mau ada yang nanti ya Bu. Nanti ya. Siap. Ini saya itu ringkasnya tidak membaca modul Bapak Ibu, pakai AI. Ringkaskan modulnya saya upload, terus saya kasih perintah ringkaskan modulnya dalam beberapa paragraf, 5 paragraf langsung jebret. Daripada itu yang saya ringkas. Tapi kalau bacanya ratusan itu 5 modul ya ampun nggak bisa ya. Jadi itu tidak menggantikan tapi membantu pekerjaan. Mempermudah ya. Nah, terus kenapa yang tadi itu ditekankan bahwa AI itu bisa salah nggak selalu benar. Itu jadi biar agak hati-hati juga anak-anak mengaksesnya. Orang yang gil, orang yang mentah-mentah menyalin. Ya memang. Kemarin pernah saya itu yang pas sekarang saya buat satu soal apa, istilah apa, itu terus silahkan nanti cari di apa chat di WA itu loh, WA sampai tadi kemudian WA jawabannya beda-beda kok. Memang intinya sama tapi kata-katanya oh ternyata ya betul itu boleh Kalau sama sendiri itu sudah bagus Bu. Etika yang kedua akuntabilitas, yaitu harus ada pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan pada sistem KA. Tentu pengembang ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga adil dan non diskriminatif. Artinya pengembang harus memastikan data data yang dimiliki itu beragam dan representatif agar tidak bias atau merugikan. Kemudian yang keempat privasi, bahwa data kita harus diatur dengan baik dan tidak disalahgunakan. Makanya kalau misalnya Pak Ibu foto itu juga harus diperhatikan kalau diviralkan di sosial media. Jangan-jangan fotonya kayaknya selfie tapi belakangnya ada alamat rumah, ada piala juara berapa, itu tuh juga akan terbaca dan takutnya disalahgunakan. Ada nomor rekening. Iya Bu, Kak, betul ada kartu kreditnya di sebelahnya. Nanti kan bisa di zoom. Kita mungkin nggak tahu caranya, tapi yang benar-benar itu pada bisa. Nah, analogi memahami etika dan tanggung jawab KA. Dalam memahami etika penggunaan KA itu seperti belajar mengendarai mobil di jalan raya. Mobil itu ibaratnya AI, alat saja, cuma alat yang bisa membuat kita lebih mudah mencapai tujuan. Nah, namun tanpa memahami dan mematuhi aturan lalu lintasnya, tanpa kita tahu aturan lalu lintasnya, contohnya etikanya menggunakan AI, transparansinya gimana, tanggung jawabnya gimana, dan kita tidak hanya berisiko mengalami kecelakaan, tapi bisa sudah merugikan itu. Jadi ditekankan di sini orang yang isolasi menggunakan tidak murah, bahwa jari kita itu tuh sangat berperan dan dampaknya sangat besar. Nah, seperti yang netizen itu ya, ikut pencemaran nama baik dan sebagainya, padahal enak banget ya. Nah, itu kan tidak cuma canggih aja, tapi tahu tanggung jawabnya, tahu etikanya. Nah, wah mati listrik Bapak Ibu. Termasuk AI bonus. Ini. saya bentar buka aja sebentar. Ya, sebentar ya. Tinggal lalu cuma
nang kita. Oh, kan mau yo pak rong baton. Kau itu ki mau lah, lama jadi ini pula bebas. Yang pasti mau gue ambil obat. Ini jalan anak Bali, mereka. Mau biasa ngopek mau gede. Iya. Mati listrik.